Cerita berawal dari suasana kawasan terpencil di pelosok Australia, tempat tinggal seorang mantan sniper cantik bernama Chris. Cantik kok namanya Chris? Yap, memang seorang wanita. Malahan Chris adalah seorang ibu yang memilih tinggal di daerah seperti ini setelah memutuskan pensiun dari Kesatuan Angkatan Darat. Ia pun tinggal bersama anak sematawayangnya dan menjalani kehidupan sebagai janda yang hobi beternak. Chris melihat sebuah mobil yang sebenarnya jarang ada yang melintas ke lahan miliknya. Dan inilah. What's the point of shooting if you're not... Chris sudah biasa mengajari anaknya berbagai senjata, terutama busur panah yang menjadi senjata favorit bagi Anya. Terlebih Chris khawatir dengan pergaulan anak zaman sekarang, terutama akan kejahatan belalai dari para pria hidung polkadot. Okay, now feel the wind. Don't you have anything better to do? Are you gonna improve? Anya langsung mengabaikan latihan rutinnya ketika Michael datang untuk pergi ke sekolah bareng. Lalu dengan menggunakan motor trail, si jalingkak Anya akan melintasi lahan sang ibu yang super luas. You okay? Shit, no, that's tomorrow's problem. Chris langsung bersiaga untuk menyambut seorang tamu yang tidak ia kenal. Karena bagaimanapun juga Chris dulunya adalah seorang sniper yang sudah pasti punya banyak musuh. This is Chris Hendricks, right? Pria bernama Philip ini mengaku sebagai utusan dari sebuah perusahaan perum subsidi yang ingin membeli lahan luas milik Chris. Akan tetapi Chris tidak percaya pria ini adalah orang kantoran biasa, karena Philip terdengar sudah tahu nama dan identitas lengkap Chris. Apalagi Philip terlihat tenang ketika Chris menakut-nakutinya dengan traktor. Lalu Chris berkata bahwa ia mah tidak akan menjual lahan hasil dari mengabdi kepada negara. 50,000 clear after debts. Watch out for the cow shit. Chris merasa Philip adalah anak buah dari musuhnya di masa lalu. Lalu ia akan memberikan pelajaran kepada Philip yang entah punya maksud apa sebenarnya. Dugaan Chris memang benar bahwa Philip adalah utusan musuhnya sewaktu masih menjadi seorang sniper. Ia pun mencari Philip yang juga merupakan seorang sniper handal. Chris kesulitan menemukan Philip yang entah nyempil di mana. Lalu Chris teringat dengan kartu nama Philip yang tentunya memiliki nomor HP. Philip sadar panggilan ini adalah cara Chris untuk menemukan keberadaannya. Lalu Philip meminta bantuan ke atasannya untuk segera datang ke lokasinya. Saat Philip keciduk, ia berkata bahwa atasannya yang berjuluk Sea Dragon akan segera datang. Di mana pria tersebut adalah seorang sniper paling ditakuti yang pernah dihadapi oleh Chris. Setelah menghabisi Philip, Chris benar-benar panik karena sosok Sea Dragon terlalu tangguh jika dihadapi satu orang. Ia pun masih ingat Sea Dragon dulu pernah mengacak-ngacak kesatuannya 16 tahun silam. Sebelum menjemput Anya di sekolah, Chris menghilangkan barang bukti atas kematian Philip. Kemudian ia menghubungi pihak sekolah dengan alasan Anya harus pulang dulu untuk melihat pesta ulang tahun sang nenek. Tapi sungguh tak disangka Bu Lastri mengatakan bahwa Anya sudah 2 minggu tidak masuk kelas. Chris heran dong, lah kemana si Anya selama ini yang suka pergi pagi pulang sore? Setelah gagal mencari Anya, Chris menghubungi sahabatnya yang kini menjadi tentara bayaran. Kemudian Chris menceritakan teror Sea Dragon yang ternyata masih hidup dan entah maunya apa mendatangi Chris. Lalu Chris meminta temannya yang bernama Damian itu untuk menghadapi Sea Dragon yang dulu pernah menjadi musuh mereka. Ex-snipers. Chris, half the team's gone somewhere. I'll sink.
Maybe tonight. This really is a ghost hunt. Hey, it's Anya. Sorry I can't. Selain Anya, HP si Michael juga malah tidak aktif. Hingga mau gak mau Chris harus kembali mencari sang anak sebelum si Dragon benar-benar datang. Now I just need you to call me. Just come home. Beberapa kilometer dari rumah, si Anya ternyata sedang kumpul kambing dengan Michael. Selama 2 minggu ini pun mereka memilih pacaran daripada bergaul dengan buku pelajaran. Fuck off. Hi, Jen. It's kids are together. I'm really just trying to get. Ketika Chris masih sibuk mencari, Anya semakin lope kepada Michael yang katanya mau kawin muda. Di waktu yang sama, sebuah pesawat menerjunkan seorang sniper ke sebuah lokasi dekat lahannya Chris. Keseruan semalam membuat Anya akhirnya lupa pulang. Dan tanpa ada yang sadar, moncong berdiri si sniper semalam sedang mengarah ke posisi mereka. Anya berniat pulang dulu setelah melihat helikopter yang sedang mengarah ke rumahnya. Lalu ia menyuruh Michael menunggu selama ia setor wajah dulu kepada ibunya. Dan setelah Anya pergi, Michael akan membuat sarapan di tengah bidikan seorang sniper. Michael akhirnya tewas oleh tembakan akurasi tinggi dari sosok sniper yang tak lain adalah si Dragon. Pria psikopat ini pun dengan watadosnya melahap sarapan Michael yang baru matang. Chris merasa lega saat Damien datang dengan membawa pasukannya. Lalu setelah mereka kangen-kangenan, Damien mengenalkan anaknya yang bernama Junior dan ketiga rekannya yang akan turut membantu Chris. I wanted to come. Face of an angel. Chris Hendricks, no relation to Jimmy. On the crest is Milk. She's ex-K4. We did some good in Afghanistan. Voodoo child. Nico mendadak mundur dari misi setelah tahu bahwa mereka akan menghadapi si Dragon. Bahkan ia memilih pergi daripada menghadapi sniper Gelo yang pernah punya masa lalu dengan Chris. You didn't ask questions. Is that true? Damien sebenarnya tidak yakin bahwa si Dragon masih hidup. Jadi ia menyuruh Junior agar tetap berada di misi untuk menghadapi si sniper Edan bersamanya. He was calling himself Phillips. Saat berada di rumah Chris, mereka mulai mengatur posisi masing-masing untuk menghalau kedatangan si Dragon. Kemudian Chris berkenalan dengan Calda yang memilih jadi sniper bayaran daripada jadi ibu rumah tangga yang selalu mengenakan daster. Tapi naluri keibuannya tergerak untuk ikut membantu karena ia bisa merasakan rasa khawatir Chris terhadap anaknya. Perkataan tersebut membuat Calda akhirnya mendapatkan gocap pertamanya. Anya mendadak cemas melihat bangkai mobil yang sudah terbakar. Hingga ia akan lanjut pulang dengan berjalan kaki sambil mencari tahu apa yang telah terjadi. Calda tidak tahu orang yang dibalik rerumputan adalah anaknya Chris. Semua orang pun langsung bersiaga ketika Calda menyebut ada penyusup sedang mendekati rumah. Engage until subject is verified. Hold your fire. Make her get down. Relay. Semua orang panik saat menganggap Anya tertangkap oleh si Dragon. Tapi ternyata ini adalah Nico yang ternyata akan tetap membantu Chris. Kemudian Nico memberitahu keadaan genting yang sedang dihadapi Chris. Ia pun meminta Anya agar tetap di sini selama Nico memastikan keadaan aman. Anya's safe. Anya. What's happening? Alright, so. Chris langsung mengenalkan orang-orang baik yang akan membantu mereka. Sementara Anya iya-iya saja karena tidak tahu sosok sniper yang akan mendatangi ibunya. Fucking hell. Demi keselamatan Anya, Chris memakaikan rompi anti-pelor. Lalu ia berusaha menenangkan Anya karena Damien dan timnya sangat ahli dalam hal ginian. Cuma ia masih penasaran kemana Anya selama ini, kok bisa-bisanya sampai 2 minggu bolos sekolah. Lalu Anya mengatakan lokasi pacarannya selama ini yang berada dekat dengan lahannya Haji Thohir. I wanna come.
Damien langsung tewas seketika setelah didor si Dragon yang sedang standby mengarahkan moncong bedilnya ke rumah Chris. Laporan kematian Damien pun terdengar oleh para sniper yang masih berada di posisi masing-masing. Junior tidak menyangka ayahnya menjadi korban pertama dalam misi yang tak menghasilkan duit ini. Ditambah lagi Chris menjadikan jasad ayahnya sebagai bebegig untuk mengetahui dari mana arah si Dragon melepaskan tembakan. Calda malah turut menjadi korban si Dragon yang ternyata semakin mendekati rumah Chris. Kematian Calda pun membuat Milk masuk ke dalam rumah untuk menggantikan posisi Calda. Anya nekat kembali ke lokasi camp untuk menemui Michael. Kemudian Chris berusaha menyusul Anya menggunakan traktor modif. Setibanya di lokasi camp, Chris langsung mengamankan lokasi, hingga mereka pun melihat nasib tragis Michael yang sudah tewas dengan luka tembak. The dingoes will get him out here. We're gonna stay with him tonight. Chris akan bermalam di lokasi camp karena terlalu bahaya jika kembali ke rumahnya. Sementara Anya cuma bisa menangis karena tidak punya lagi partner untuk berbuat dosa. Junior dan Milk mendengar kelakuan si Dragon yang sedang menembaki lampu luar rumah. Kemudian Milk juga mematikan semua lampu agar keberadaan mereka susah ditemukan. Lanjut Junior menghubungi Kang Pilot agar secepatnya menjemput mereka di lokasi pendaratan tadi siang. Karena jarak yang kebilang jauh, helikopter akan tiba di sini jam 7 esok pagi. Jadi selama menunggu evakuasi, mereka harus bisa bertahan di tengah teror si Dragon. Keadaan ini membuat Junior begitu ketakutan karena untuk pertama kalinya menjalankan misi seperti ini. Anya nyinyirin masa lalu ibunya yang sudah pasti sudah banyak membunuh orang. Jadi ia gak heran jika ibunya masih berurusan dengan senjata dan peluru di masa tuanya. How many? 116. Anya seolah gak percaya akan korban sang ibu yang sudah membunuh sebanyak 116 orang. Kemudian Chris menjelaskan kelakuan si Dragon yang sepertinya ingin mengganggu mental mereka dengan menghabisi orang-orang terdekat seperti Michael. Except you disappeared. Anya meluapkan kekecewaannya yang tidak pernah diperlakukan dengan baik layaknya seorang anak. Ia pun masih ingat sewaktu Chris masih bertugas dulu, cuma Milk lah yang selalu membacakan dongeng untuknya sebelum tidur. Di keesokan harinya mereka mendengar kedatangan Bang Pilot yang akan melakukan evakuasi. Akan tetapi si Dragon tentu saja tidak akan membiarkan itu terjadi. Sekedar informasi biar kalian gak pusing, si Dragon itu menggunakan bidikan berwarna orange. Kelakuan si Dragon yang meledakkan helikopter pun bisa terlihat oleh Milk dan Junior. Si Dragon entah kenapa tidak berani menjedor Anya yang masih bisa berlari menuju rumah. Sementara Chris kesulitan mencari si Dragon yang entah berada di mana. You can't escape him. Milk bisa menebak bahwa si Junior pasti akan kabur dari misi. Lalu ia mengingatkannya bahwa si Dragon tidak akan membiarkan Junior begitu saja. Sebagai pemain FF, Junior heran karena dirinya jadi penakut, padahal di dalam game ia begitu jagoan. Kemudian Milk memberikannya stok peluru sebagai bekal Junior jika Keke ingin kabur. Sorry. Kembali kepada Chris yang sudah memakai setelan hula-hula untuk mencari si Dragon. Tapi sialnya si Dragon terlalu jago dalam urusan berkamuflase. Damn you, dragon. Chris tidak sadar bahwa si Dragon telah mengetahui keberadaannya. Hingga tak lama kemudian Chris akhirnya berhasil disergap. Up you get. You should have seen me coming.
Si Dragon kecewa kenapa Chris malah melakukan penghadangan hingga menimbulkan banyak korban. Padahal kedatangannya ke sini adalah untuk menjemput Anya yang bagaimanapun juga adalah darah dagingnya. Bahkan si Dragon tidak mau bernegosiasi dan akan menghabisi semua teman-teman Chris yang tersisa. Sementara Chris, si Dragon ingin melakukan sebuah permainan sebelum menjedor Chris. Sure. Chris masih ingat jika dulu ia pernah dipaksa bermain adu tembak oleh si Dragon. Chris pun ogah melakukannya lagi karena permainan tersebut sangat dekat dengan kematian. Si Dragon memang ingin bermain-main dengan Chris yang kini sedang kebingungan mencari si Sniper Legend. Sementara Junior masih riuh menjauhi lahan Chris dengan penuh waspada. Cuma ia tidak tahu bahwa si Dragon sudah mengetahui keberadaannya. Chris bertanya-tanya kenapa si Junior kocar-kacir di daerah yang sedang dipantau oleh si Dragon. Ia pun bingung bagaimana menyelamatkan anak sahabatnya itu. Junior makin ketakutan setelah tembakan si Dragon hampir nyocol di ubun-ubunnya. Keberadaan Junior pun bisa terlihat oleh Chris yang berada tak jauh dari lokasinya. Chris masih belum menemukan si Dragon yang baru saja menembak Junior. Kemudian Chris berusaha menyelamatkan Junior yang mulai kehilangan banyak darah. Di waktu yang sama, Milk menemukan Anya yang sedang moncor demi bisa masuk ke dalam rumah. Dirasa keadaan aman, Chris berencana membawa Junior kembali ke rumahnya. Mereka pun harus berpacu dengan waktu sebelum si Dragon kembali melancarkan tembakan. Come on, 6 o'clock. I can't. Junior! Tembakan kali ini membuat Junior katanya gak mampu melanjutkan perjalanan. Kemudian kita beralih kepada Nico yang masih mencari si Dragon. Lalu dengan menggunakan radio, ia memberitahu Chris bahwa ia sedang berada di belakangnya. Lanjut, ia pun mencari si Dragon yang ternyata sedang berada di balik pohon. Don't tell my dad. Junior merasa sudah akan pindah alam setelah 2 kali ditembak oleh si Dragon. Ironisnya lagi, Junior mengaku bahwa selama ini ia belum pernah menembak orang sama sekali. Lalu datanglah Nico yang katanya hampir menembak si Dragon. Dan dengan adanya Nico, Chris bisa lanjut membawa Junior ke dalam rumahnya. Okay, put it down. Nico melihat kilauan cahaya yang ia pikir itu adalah pertanda keberadaan si Dragon. Padahal sebenarnya itu adalah tipuan agar si Dragon tahu di mana posisi Nico ketika menembak. Nico akhirnya turut menjadi korban kecerdikan si Dragon yang sudah banyak pengalaman di medan tempur. Terlihat Chris pun bingung karena yang tersisa cuma Milk dan Junior si beban berseragam. It's encrypted. Anya tidak tahu bahwa pria ini adalah orang yang dulu sering menemaninya. Akan tetapi Milk masih ingat dengan lagu Cikita Willy yang dulu sering mereka nyanyikan. Yes, private milk. Sambil menikmati roti Aoka, Milk bernostalgia dengan Anya setelah 10 tahun gak bertemu. Di saat itu pula, Chris sedang sibuk menyeret-nyeret Junior yang semakin melemah. Dimana menurut Milk, Chris adalah wanita yang baik dan paling peduli terhadap rekan-rekannya. Dan karena alasan itulah Milk mau membantu Chris meskipun misi ini sangat berbahaya. We made it back, man. Ketika Milk mengobati Junior, Chris berkata bahwa si Dragon gak bakalan pernah melukai Anya. Terlihat Milk dan Anya tidak mengerti dengan maksud perkataan Chris tersebut. Sementara Junior yang sudah dekat dengan Tuhan mendadak ingin duduk di samping jasad ayahnya.
Junior akhirnya tewas setelah kehilangan banyak darah. Sementara Anya kini mengerti kenapa ia tidak menjadi target dari kebrutalan si Dragon. Dan karena alasan itulah ia berani keluar untuk mencari bantuan. Setelah Anya pergi, Chris memberitahu bahwa Anya itu adalah anaknya si Dragon. Kemudian Chris menceritakan masa lalunya ketika ia dan pasukannya tertangkap kelompok pemberontak yang dipimpin oleh si Dragon. Lalu setelah membunuh semua tentara pria, si Dragon menyisakan ciwi-ciwi strong termasuk Chris. Kemudian si Dragon memaksa Chris dan temannya yang tersisa untuk adu tembak untuk mengetahui siapa yang layak diperkaos oleh si Dragon. Beberapa bulan Chris menjadi sandera, datanglah bantuan yang meluluh lantakan markas si Dragon. Hingga Chris pun berhasil selamat dengan membawa oleh-oleh berupa orok si Dragon. Okay, then. Setelah tahu semuanya, Milk mengerti akan keresahan Chris yang tidak mau berpisah dengan Anya. Kemudian ia menyuruh Chris menjemput Anya sementara ia akan melindunginya dari tempat ini. Lalu sebelum berangkat, Chris mengingatkan Milk agar membakar gudang untuk mengalihkan perhatian si Dragon. Tembakan si Dragon membuat mobil Chris akhirnya mogok. Lalu ia menyuruh si Bangor Anya ngajodok dulu selama ia mencari si Dragon. Kali ini serangan si Dragon membuat skup senapan Chris menjadi rusak. Kemudian Chris menyuruh Milk yang berada di rumah untuk membakar gudang yang terhubung oleh terowongan bawah tanah. Anya akhirnya kembali ke rumah takut terjadi sesuatu kepada Milk. Lalu dengan santuinya Bang Dragon mencari teman Chris terakhir yang harus ia habisi. Ketika Milk tertembak, Anya mengambil senjata andalannya. Sementara Chris yang hanya menggunakan feeling jelas gak bakalan bisa menembak si Dragon. Setelah membunuh banyak sniper elit, Bang Dragon kini seperti cacing letoy oleh serangan anaknya sendiri. Lalu tibalah waktunya bagi si Dragon untuk menemui Anya. Oi. Anya meminta si Dragon agar membiarkan Milk hidup. Mendengar permintaan sang anak, si Dragon sih oke-oke saja. Tapi dengan syarat harus ada yang mau adu tembak dulu dengan dirinya. Bebas, mau si bewok Milk atau Chris yang sama sekali tidak ia cintai. Get up. Put your fucking gun down. You. Yeah. Singkat cerita, Chris akan menghadapi orang yang dulu mengobrak-ngabrik celengannya sampai hamil. Lalu dengan bantuan Anya, Chris dipersilahkan untuk menembak duluan. Anya pun mulai membaca arah angin, tekanan udara, sampai tingkat kepadatan awang-awang agar bisa tahu waktu yang tepat untuk menembak. Nothing, maybe 4 knots. Sedetil apapun Anya ngomong, tetap saja tembakan Chris melenceng 2 meter dari body si Dragon. Lalu kini waktunya bagi sang legenda bedil mimis untuk unjuk gigi. Tembakan si Dragon juga meleset segini deh. Lalu di kesempatan kedua, Chris akan lebih peka dengan semua arahan dari Anya. 5 knots steady. No, 5, 5 knots. 5, 3, 5. Mom, you missed! Anya panik sendiri setelah ibunya gagal menumbangkan si Dragon. Lalu tanpa berlama-lama si Dragon kembali membidik Chris. Tembakan Chris yang tadi sebenarnya berhasil menembus tubuh si Dragon. Terlihat mereka pun merasa lega karena Chris telah mengalahkan dan menewaskan sang legenda penembak jitu.
Sebagai manusia biasa, si Dragon sebenarnya masih punya naluri kebapaan yang menuntunnya untuk menemui Anya. Cuma yaitu dia, ibu mana yang sudi udah capek-capek ngurus dan cinta kepada sang anak, udah gede malah mau diambil oleh bapaknya. Pelaku pemerkaos lagi. Awalnya si Dragon tidak punya niat jahat kepada Chris, tapi setelah yang dilakukan Chris kepada Philip, baru deh si Dragon akhirnya datang dengan cara jadulnya. Tapi berkat perjuangan Chris, sosok sniper Gelo ini pun tumbang, meskipun harus dibayar mahal oleh orang-orang yang gak tahu apa-apa. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.